Akhirnya terbongkar. Cerita Reza Indragiri diberi uang agar bungkam di kasus Jessica Wongso. Benar bahwa saya dikasih. Tapi apakah saya menerima? Saya pastikan tidak sama sekali. Sepeser pun ya Bang ya? Sama sekali. Jadi pada saat itu saya diundang oleh salah satu media untuk juga berbagi perspektif, bertukar pikiran tentang kasus ini. Jadi pada satu momen saya lihat bahwa tiba-tiba tas saya diambil. Dan saya mendengar bunyi kertas. Begitu selesai operasi memasukkan barang ke dalam tas saya itu, anggaplah selesai, saya segera keluar. Nah, masuklah telepon dari orang yang memasukkan barang tersebut di ruang transit tadi. Saya memahami bahwa kemudian dimasukkan barang ke dalam tas saya sebagai upaya untuk memastikan saya tidak lagi mengambil posisi yang berseberangan dengan dia, tidak lagi memberikan berbagai macam pandangan yang kontras dengan dia. Iya, berapa juta perak buat dia ongkos pulang. Itu siapa yang memberikan? Saya. Dari Om Edi langsung? Iya, bareng lah berapa orang gitu. Terus dia bilang, saya tanya, ini kan hujan gede, lagi musim hujan tuh. Terus pulang naik apa? Nggak tahu dia naik apa. Ya udah saya kasih, waktu dia kencing, saya kasih. Nggak usah sebut aja namanya, Haji Darmawan gitu. Loh, kita lagi ngobrol di meja. Artinya tidak sempat memberikan secara langsung Tidak, uang tersebut. saya masukin di tas dia buat ongkos. Banyak yang bisa terungkap dan kemudian semakin jelas. Ya, apalagi dengan justru bukti yang akan diajukan lebih baru di sini, justru akan mengungkapkan malah ketidakbenaran karena nanti ada satu inti rahasia dari tampilan yang ada, itu bisa saya jadikan kunci untuk mengungkapkan benar apa itu benar apa enggak. Tetapi bukan urusan saya menentukan benar apa tidaknya. Urusan saya mengungkapkan. Sudah mendapatkan kepastian bahwa bisa PK atas PK. Tapi yang jauh lebih penting sekarang ini saya mengkhawatirkan soal keamanannya Jessica. Karena kalau dilihat dari Netflix, ternyata walaupun hukumannya adalah 20 tahun penjara, sikap dari petugas itu seolah-olah ada hukuman tambahan. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengungkap sisi lain dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang membunuh Wayan Mirna Salihin menggunakan racun cyanida. Kasus yang sempat menjedot perhatian publik pada 2016 tersebut kemudian diceritakan dalam film dokumenter dengan judul I Could Murder Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Reza mengaku saat itu ia sempat diberi uang oleh pihak yang tidak senang terhadap pandangannya dalam kasus Jessica Wongso tersebut. Dikasih uang dan patut diduga kuat uang itu adalah trade-off agar saya berhenti bicara tentang kasus tersebut, kata Reza kepada Kumparan Senin 2 Januari. Lalu uang tersebut langsung diserahkan Reza ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat itu Reza tak mengetahui beberapa jumlah uang tersebut. Uangnya langsung saya serahkan ke KPK, ujar Reza. Jumlahnya saya tak tahu, lanjutnya. Selama kasus itu berjalan, Reza kerap memberi pandangannya yang meragukan Jessica Wongso merupakan pelakunya. Namun sejak hakim memvonis Jessica, Reza tak lagi memberi pandangannya karena menghormati persidangan dan keputusan hakim. Intinya, saya skeptis bahwa sudah terjadi pembunuhan yang Jessica adalah pelakunya. Tapi karena putusan sudah ingkrah dan Jessica divonis bersalah, maka saya tentu harus menghormatinya. Ruang spekulasi, peluang berdebat sudah tertutup, beber Reza. Saat disinggung siapa pihak yang memberi uang, Reza enggan mengungkapnya secara langsung. Pemberi uang tahu, tontonlah filmnya, ujarnya. Sedangkan di dalam film dokumenter tidak dijelaskan siapa pemberi uang tersebut. Hanya diceritakan bahwa ada pihak yang memasukkan uang ke tas Reza. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Maka saya tafsirkan hal itu merupakan sebuah cara agar saya tidak banyak bicara dalam kasus ini, ujar Reza yang diwawancarai di dalam film itu. Kasus pembunuhan ini terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, Grand Indonesia. Wayan Mirna Salihin meninggal usai minum es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica di kafe tersebut. Jessica pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Mirna. Pembunuhan diduga dilakukan dengan menggunakan cyanida yang dimasukkan ke dalam kopi yang diminum Mirna. Jessica ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Mirna pada 29 Januari 2016. Namun Jessica sempat menghilang dari kediamannya dan akhirnya ditangkap pada 30 Januari 2016 di Hotel
Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta. Baru terungkap bahwa Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, telah membohongi hakim sidang kasus kopi sianida 7 tahun lalu. Terkait hal tersebut, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, pun geram pada Edi, ayah Mirna. Sidang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin digelar selama 8 bulan pada tahun 2016. Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Jakarta. Jessica Wongso menjadi terpidana dalam kasus kopi sianida ini. Kasus Jessica kembali mencuat setelah diadopsi dalam film dokumenter Netflix Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Setelah melalui banyak pergunjingan, Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, mendadak menunjukkan potongan video pada Karni Ilyas. Video menunjukkan gerakan tangan yang disebut Edi merupakan Jessica Wongso saat memasukkan sianida ke gelas es kopi Vietnam milik Wayan Mirna. Melihat video ini, Otto Hasibuan secara tegas menekankan video tersebut tidak layak disangkutkan dengan sidang kasus kopi sianida. Apa yang disampaikan gak layak dibicarakan di sini karena bukti ini asal usulnya dari mana kita nggak tahu. Kebenarannya pun kita nggak tahu, jadi gak pantas, kata Otto. Tribunnews.bogor.com mengutip dari YouTube TV One. Otto Hasibuan juga mengungkap bahwa Edi Darmawan telah membohongi hakim. Ia bercerita, hakim sidang kasus Jessica Wongso, Binsar Gultom, pernah mengajukan pertanyaan pada Edi, ayah Mirna. Kala itu Hakim Binsar bertanya ke Edi Darmawan soal kepemilikan video lain yang ada di dalam persidangan. Pak Binsar dalam persidangan bertanya pada saksi Darmawan Salihin, apakah Anda punya rekaman lain selain yang ada di sini? Karena Anda selalu bilang ada di luaran bahwa Anda punya. Nanti berbahaya loh. Kira-kira begitu, kata Otto. Kepada hakim, kata Otto, Edi mengaku tidak memiliki video lainnya. Namun kini setelah 7 tahun berlalu, baru terungkap ternyata Edi Darmawan berbohong pada hakim karena kini memiliki video lain. Dia bilang tidak punya lagi, sekarang muncul lagi rekaman seperti ini ditampilkan. Ini suatu proses yang betul-betul bermasalah, kata Otto Hasibuan. Oleh karenanya, Otto Hasibuan meminta agar masyarakat tidak mempercayai video milik Edi Darmawan. Pasalnya, kata Otto, video tersebut bukan bukti digital forensik yang ditampilkan dalam persidangan kasus kopi sianida. Jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat ini jangan dipercaya karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan. Yang boleh kita bicarakan di sini yang di persidangan. Kalau di luar dibawa orang itu pasti tidak layak, tidak akurat, kata Otto Hasibuan. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengungkap sisi lain dalam kasus Jessica Kumala Wongso yang membunuh Wayan Mirna Salihin menggunakan racun sianida. Kasus yang sempat menjedot perhatian publik pada 2016 tersebut kemudian diceritakan dalam film dokumenter dengan judul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang tayang di Netflix. Reza mengaku saat itu ia sempat diberi uang oleh pihak yang tidak senang terhadap pandangan-pandangannya dalam kasus Jessica Wongso tersebut. Dikasih uang dan patut diduga kuat uang itu adalah trade-off agar saya berhenti bicara tentang kasus tersebut, kata Reza kepada Kumparan Senin 2 Januari. Lalu uang tersebut langsung diserahkan Reza ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat itu Reza tak mengetahui beberapa jumlah uang tersebut. Uangnya langsung saya serahkan ke KPK, ujar Reza. Jumlahnya saya tak tahu, lanjutnya. Selama kasus itu berjalan, Reza kerap memberi pandangannya yang meragukan Jessica Wongso merupakan pelakunya. Namun sejak hakim memvonis Jessica, Reza tak lagi memberi pandangannya karena menghormati persidangan dan keputusan hakim. Intinya, saya skeptis bahwa sudah terjadi pembunuhan yang Jessica adalah pelakunya. Tapi karena putusan sudah ingkrah dan Jessica divonis bersalah, maka saya tentu harus menghormatinya. Ruang spekulasi, peluang berdebat sudah tertutup, beber Reza.